Alkitab. Jadi Alkitab ini sempurna. Sekarang mau apa di situ saya akan buka di Alkitab ada. Semua ada. Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian. Iya betul. Artinya di situ semua komplit. Ya. Tentang kejahatan juga ada di situ, tentang kebenaran juga ada di situ. Apapun yang dianut semua itu dari Alkitab. Nah, jadi Amang juga mengambil dari Alkitab, saya juga mengambil dari Alkitab. Kemudian ada artinya yang saya buat ini adalah karena begitu besar kasih Allah. Nah, lebih bagus tanya aja kepada saya daripada dikasih masuk ke apa pengertian-pengertian. Akhirnya kita tidak ada konklusinya, tidak ada gambarannya kan? Oke, tanya aja apa yang mau ditanya kepada saya. Bukan berarti itu, artinya itu sudah merupakan satu. Jangan nanti masuk penjara lagi. Begini Pak. Tanya apa? Jangan saya tanya dulu. Jangan ditanya karena dia punya pemahaman sendiri. Tidak ada yang ahli di sini. Bukan ditanya untuk mengasah kemampuannya. Makanya saya mau jelaskan. Semua mampu ini. Perjanjian lama itu adalah melakukan. Melakukan apa ini? Yang melakukan hukum. Nah, Kok ya, harus tadi ya itu harus jelas. Yang kedua, perjanjian baru itu kan kasih karunia, Pak. Jadi, Menerima. ya artinya begini maksud saya. Kalau kita hidup di perjanjian baru, itu intervensi Allah itu penuh, Pak. Tidak sama dengan perjanjian lama. Oke. Nah, pengertian Bapak tadi mengatakan bahwa orang kalau sudah di dalam Kristus, ya jadi dalam kasih karunia, lebih singkat. Itu berarti menurut Pak Tony itu Adalah orang benar. Ya orang benar. Artinya tidak boleh lagi dianggap dia berdosa. Sampai di situ. Sekalip sebentar dulu. Ini kalau potong di tengah ini kan bahaya nih. Artinya begini. Ayo lanjut. Oke, lanjut. Artinya begini maksud saya. Saya setuju dengan Pak Amir. Kita hidup dalam kasih karunia, tetapi kita juga diberi kebebasan, Pak. Iya nggak? Kita tidak dijadikan robot, Pak. Tetapi yang saya katakan tadi, sekalipun kita ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terhadap kebenaran, kita ada fasilitas 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, gitu. Makanya Paulus bilang begini, aku ini seperti seorang atlet yang terus melatih diri. Ya, mungkin saja gitu. Ya, saya akan sampai ke garis finish kan gitu toh Pak. Berarti bicara tidak sempurna dari seorang yang hidup dalam kasih karunia. Artinya ada proses yang harus dilalui. Nah proses ini itu ada iblis. Saya lebih setuju tidak 4 cara iblis Pak. Metode iblis menyerang. Bukan metode. Hanya 2 saja. Dia mencobai, dia menuduh. Nah ini yang tadi Pak bilang, jangan merasa dia Loh, berdosa. Itu bagaimana bisa cari. Yesus bilang Bapakmu adalah pendusta. Lalu kemudian si iblis itu adalah pencuri, Ya, sebentar, pembunuh Pak, dan saya jelaskan dulu. pembinasa. Nah, ke Pak Agus tadi, iblis itu kan bukan fisik Pak, roh. Iya. Ya, roh. Jadi dia tidak hanya istilah merasuk itu kan seolah ada pribadi dan pribadi masuk. Itu saya tidak setuju. Artinya begini. Satu, Ya. kedua. Oke. Itu Boleh, Pak Tony bilang itu benar. Karena dia menduduki di jiwa. Di jiwa. Jiwa dipengaruhi sehingga orang itu menjadi gila. Iya. Karena apa? Kalau kita semua kebenaran firman Tuhan sebanyak mungkin ada di dalam hati kita, lebih banyak kita akan mengalami proses perubahan. Karena kebenaran itu akan mengendalikan jiwa kita, maka dia mengendalikan seluruh anggota tubuh kita tidak bisa berbuat dosa. Itu. Tapi kalau kita pikiran kita ini banyak bisa terbuka untuk roh itu bisa masuk. Kalau itu masuk mempengaruhi jiwa kita, maka kita akan diaduk sudah gila, sudah dirasukin setan, mempengaruhi jiwa kita sehingga kita tidak bermoral lagi. Nah itu. Boleh saya jawab ya, supaya jelas ya. Artinya begini, supaya kita tidak. Tuhan menciptakan manusia. Waktu pertama Tuhan menciptakan hanya roh, ya kan? Kemudian Tuhan menciptakan roh itu adalah malaikat. Kemudian Tuhan menciptakan karena tidak sempurna. Lalu Tuhan menciptakan yang makhluk fisik, tapi tidak roh, tidak ada rohnya. Lalu yang ketiga, Tuhan menciptakan yang ada fisiknya dan yang ada rohnya. Itulah kita manusia. Itu datanya dari mana itu? Hah? Itu datanya dari mana? Mana kita di situ? Loh, Tuhan menciptakan kita kan. Enggak, datanya dari mana seperti itu? Ada urut-urut seperti itu di mana? Loh, Kejadian pasal 1. Oh itu bagaimana? Loh, Kejadian pasal 1 pada mulanya Allah menciptakan dan roh itu melayang-layang. Udah?
menggambarkan. Bukan. Siapa yang melayang-layang itu? Bukan, Tuhan kan menciptakan pertama roh. Malaikat diciptakan Tuhan apa enggak? Allah melayang-layang, bukannya sekarang udah ciptaan Tuhan Bukan melayang. Tuhan. Malaikat itu Begini, Pak. Allah itu punya rancangan, konsep dan sistem dia kerja. Konsepnya itu rancangan awal, dengar, rancangan awal sampai dengan akhir. Sistem kerja Allah itu kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di situ melayang-layang itu bukan malaikat, roh Allah melayang-layang. Jadi roh itu memberi hidup kepada makhluk ciptaan. makanya jangan dipotong supaya Tapi tidak ada karena roh itu kemudian ada fisiknya lagi, bukan begitu, Pak. Dia diberikan roh kepada makhluk hidupnya, manusia hanya khusus diberikan rohnya. Begitu. Jadi menyempurnakan, menyeluruh keberadaan Allah di seluruh alam semesta itu, roh Allah melayang-layang. saya belum selesai jelaskan. Artinya begini, makanya saya bilang, pada waktu Tuhan menciptakan malaikat yang pertama, oke. Dan sekarang pertanyaannya, percaya tak bahwa malaikat diciptakan oleh Tuhan? Malaikat itu hanya diciptakan awal untuk melayani dia di lembaga kekekalan. Makanya sana. Sebentar dulu, ini ada salah komunikasinya. itu. Pak bilang, nah, sebentar. Pak bilang tadi kan Allah menciptakan roh, kan gitu. Ya, kan ditanya oleh Pak Ani, metode yang Pak bilang tadi, itu dasarnya mana? Pak Urutannya bilang mulai dari kejadian. Kejadian yang melayang-layang Ntar itu Allah, dulu. Pak. Mulai dari kejadian, memang waktu penciptaan malaikat ini tidak dituangkan di dalam kejadian pasal 1, tetapi itu bisa kita lihat di Yehezkiel. Oh iya dong, bisa kita lihat. Kemudian di dalam penciptaan di kitab Kejadian itu, maka Allah menciptakan yaitu makhluk-makhluk lain. Kenapa manusia yang terakhir? Ya toh? Nah, karena makhluk-makhluk ini di dalam otoritas dari manusia yang sempurna ini. Nah, kemudian yang terakhir diciptakanlah. Makanya saya bilang, ketika Tuhan mengasihi kita, menolong kita, tetapi iblis tidak suka. Gambaran di dalam Kejadian. Lalu dia menggoda Hawa dan Adam. Dan sejak saat itu kemuliaan manusia itu hilang. Akhirnya manusia menjadi budaknya si iblis. Nah, gambarannya seperti ini, Pak, supaya Bapak tahu. Di dalam kebun itu apa istilahnya? Taman Eden itu ada dua yang digambarkan di situ, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Nah, ketika Tuhan berkata kepada manusia itu, jangan kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Secara implisit tidak dijelaskan bahwa siapa dia. Yang kita tahu adalah ini perintah, kan itu kan? Tapi ketika manusia itu memakan pohon ini karena ditawarkan oleh si iblis, berarti menggambarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah menggambarkan di bawah otoritas dari si iblis itu. Itulah sebabnya sejak dahulu sampai hari ini yang belum di dalam Yesus di bawah otoritas iblis. Sebentar dulu Pak Tony, ada tanyanya itu Pak. Itu yang Bapak maksudkan di mengenai pohon di Taman Eden itu real apa ilustrasi? Eksegesinya Pak Tony loh. Nah, tiba-tiba Bapak bilang eksegesi bahwa pohon itu kan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan kan Pak? Itu real apa itu ada ilustrasinya maksudnya? Bisa digariskan? Real kan? Ya, menggambarkan sebuah, nah makanya secara eksplisit, sebelum terjadinya dia memakan itu, kita tidak paham maksud Tuhan, kan itu toh? Kita hanya itu seperti gambaran perintah saja. Tapi setelah iblis yang menawarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, berarti menggambarkan sebenarnya Tuhan mau menjelaskan begini, secara implisitnya begini. Jangan kamu makan itu, kalau kamu makan itu, kan Alkitab berkata bahwa kamu mati. Ya toh? Sebenarnya jauh lebih parah daripada mati kerohanian yang digambarkan oleh Tuhan adalah bahwa kamu akan dikuasai oleh setan. Jadi manusia sejak sampai hari ini mereka ada di dalam otoritas itu. Kemudian tepat pada waktunya. Pohon yang tadi itu loh. Ntar dulu makan saya jelaskan. Saya mau lihat dari pohonnya dulu. Tepat pada waktunya, maka gambaran pohon kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Ya, itu maksudnya.
Makanya belum selesai itu, pelan-pelan Pak. Namanya juga. Jadi menggambarkan pohon kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang sudah menerima pohon kehidupan itu atau menerima pohon kehidupan itu, berarti dia di dalam otoritas Yesus. Berarti ada dua otoritas yang berkuasa di dunia ini, yang disebut penguasa hidup manusia itu, yaitu setan dan Tuhan Yesus. Nah, kita ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya kesalahan apapun yang saya lakukan karena saya di dalam Yesus tidak lagi disebut orang berdosa. Tapi jangan langsung berkata. Tapi ada kemungkinan kehidupan kita yang lama masih berulang-ulang. Tidak. Di situlah tugas pendeta. Di Kemungkinan itu pasti. Oh iya, makanya saya menggunakan Jangan kemungkinan. Loh, tidak ada manusia sempurna masalahnya. Bukan, bahasa saya itu halus Pak, supaya ada kemungkinan. Salah. Nah, Halus tapi salah. bukan. Ada kemungkinan Wajib hukumnya harus berdosa. Iya, itu. Karena kita tidak sempurna. Ya, Amang Marmun betul. Saya tidak menghakimi Pak. Nanti kalau saya bilang hakim itu firman Tuhan. Nah, kemudian ntar saya selesaikan. Setelah itu, makanya kita di dalam Yesus ini tidak disebut orang berdosa karena tidak dibawa otoritas dosa itu. Sebentar, kita lanjutkan. Oke. Break dulu. Kalau ada bapak-bapak timbangan yang mau bayar iuran, silakan.